Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang evolusi ilmu manajemen. Perkenalkan, nama saya Didia Prasadana. Nama saya Safina Amalia. Perkenalkan, nama saya Najwa Sofia. Nama saya Aryo Wilma Yuda. 1. Sejarah perkembangan ilmu manajemen. Seperti halnya ilmu pengetahuan lain, sejarah perkembangan ilmu manajemen mengalami perkembangan yang sangat besar. Pada suatu era dengan kondisi pada suatu wilayah tertentu, para ahli menggunakan metode untuk memecahkan persoalan atau masalah. Dengan bergantinya era, menimbulkan masalah yang berbeda pula sehingga harus dipecahkan dengan menggunakan metode yang berbeda pula. Bukan berarti bergantinya era atau munculnya metode baru, metode lama yang tidak dipergunakan lagi. Karena itu, metode pemecah permasalahan yang dihadapi juga diterapkan oleh banyak perusahaan. Secara garis besar, sejarah perkembangan ilmu manajemen dibagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran klasik, 2. aliran perilaku, 3. aliran ilmu manajemen. 1. Aliran klasik. Munculnya aliran klasik diawali 2 tokoh bernama Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen, seorang manajer pada pabrik tekstil Skotlandia, menaruh perhatiannya pada peningkatan kondisi kerja. Robert Owen menekankan bahwa kondisi pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi sehingga menghasilkan laba. Dalam kegiatan proses produksi, manusia sebagai pekerja disamakan dengan mesin. Perbaikan kondisi pekerja, mendirikan koperasi yang menjual kebutuhan karyawan dengan harga murah, menyediakan makanan bagi bekerja di pabrik, membatasi usia kerja. Robert Owen menaruh perhatian yang besar terhadap pekerja sehingga disebut sebagai bapak manajemen. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menekankan pada prinsip produktivitas. Produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan menerapkan cara spesialis pekerjaan atau job specialization. Pembagian kerja menjadi dasar dalam spesialis kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Semakin terspesialisasi seorang pada suatu pekerjaan tertentu, maka semakin berpengalaman seorang pada bidang pekerjaan tersebut. Atas dasar tersebut, setiap pekerja harus diberikan latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Berbagai perusahaan praktikan menggunakan metode ini bahwa setiap bagian menyelesaikan pekerjaannya dan dilanjutkan pada bagian pekerjaan lain untuk menghasilkan suatu produk secara. 2. Manajemen ilmiah. Perkembangan manajemen berikutnya melalui pengalaman dari eksperimen Hawthorne. Muncullah gerakan hubungan manusia pada tahun 1924. Berikut dijelaskan cara singkat sampai munculnya perilaku organisasi. Berawal dari aliran klasik yang ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap aspek manusia di tempat kerja di Amerika Serikat pada tahun 1856 sampai 1915. Muncul seorang tokoh yang bernama Frederick Taylor untuk memperbaiki kondisi tersebut. Taylor menemukan bahwa di perusahaan tempatnya bekerja dapat permasalahan, yaitu tidak tercapainya efisiensi sehingga menimbulkan produktivitas kerja yang rendah. Atas keberhasilan dan prestasinya itulah Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Pada perkembangan berikut muncul tokoh-tokoh lain sebagai penerus dari Taylor seperti H.L. Jane, F. Banker, dan Lillian Gilbert yang berfokus pada efisiensi dan peningkatan produktivitas. Dan menemukan bahwa dengan memperbaiki sistem upah akan dicapai peningkatan produktivitas, sedangkan F. Banker dan Lillian Gilbert menekankan bahwa studi gerak. Prinsip-prinsip administrasi menjabarkan hubungan antara fungsi manajemen dan kegiatan dalam industri. Kemudian dalam melaksanakan aktivitas, manajemen Puyol membagi 14 prinsip manajemen antara lain pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah,
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Skala hierarki inisiatif dan semangat core. Tokoh lain dalam bagian ini adalah Mary Parker Follett dan Chester E. Bernard. Follett berpendapat bahwa kelompok merupakan suatu mekanisme di mana para individu dalam organisasi saling berhubungan secara harmonis melaksanakan tugasnya. Sedangkan Bernard berpendapat bahwa sebuah organisasi akan mencapai sasarannya secara efisien apabila ada keseimbangan antara lain tujuan untuk kepentingan individu. Aliran perilaku. Aliran perilaku berkaitan dengan gerakan hubungan manusia dalam organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya melakukan pendekatan pada hubungan manusia dengan cara kerjasama antara pimpinan dan para anggotanya. Berdasarkan pada hasil penelitiannya, diterapkan bahwa betapa pentingnya penerapan perilaku dalam manajemen ilmiah. Contoh kontribusi aliran perilaku: melakukan fungsi motivasi pada kerjasama tim dan karyawannya, mencapai tujuan organisasi untuk cara kerjasama antara pimpinan dengan para anggotanya. Manajer memperhatikan karyawan dari segi kebutuhan dan ketenaga kerja. Aliran ilmu manajemen. Aliran ini muncul untuk memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi untuk menyelesaikan masalah menggunakan penelitian operasional atau OR. Metode OR dilakukan melalui langkah-langkah yang digali secara sistematis yang diawali dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi organisasi hingga memperoleh kesimpulan sebagai pemecahan masalah. Kontribusi aliran ilmu manajemen. 1. Diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pada perusahaan besar. 2. Dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. 3. Pemecahan masalah dilakukan secara sistematis. Metode OR biasanya diterapkan oleh para manajer berkaitan dengan kegiatan produksi seperti peramalan, penjadwalan produksi, program linear dan non-linear, pengembangan produk, dan analisis titik impas. Pendekatan-pendekatan dalam organisasi. Teori menjadi dasar dalam memecahkan suatu masalah dalam organisasi. Berbagai referensi dalam mengambil sebuah keputusan. Tanpa referensi, menjadi sulit bagi seorang manajer untuk melangkah dalam mencapai tujuannya. Teori merupakan serangkaian informasi untuk berbagai sumber yang dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam memecahkan masalah. Masalah dapat muncul pada setiap tindakan dan pada setiap bidang manajemen. Setiap manajer harus memahami konsep pada setiap bidang manajemen tersebut. Seorang manajer sumber daya manusia yang menghadapi masalah, menurutnya kinerja karyawan harus memahami konsep kinerja itu sendiri dan variabel. Demikian pula, menurutnya omset penjualan yang menjadi tanggung jawab manajer pemasaran untuk menemukan solusinya. 1. Pendekatan sistem. Pengertian sistem dapat diartikan dalam spektrum yang luas mulai dari dunia fisik, biologis, dan sosial. Secara umum, fungsi organisasi adalah memproses input menjadi output, yaitu untuk meningkatkan nilai suatu barang. Organisasi memiliki fungsi sebagai proses untuk mengubah situasi baik fisik ataupun bukan fisik untuk mengubah nilai suatu produk. Organisasi terdiri dari sub-organisasi atau bagian-bagian dalam organisasi yang merupakan subsistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistem dibagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah suatu bagian sistem yang berdiri sendiri, di mana suatu sistem tidak menerima input dari luar. Sedangkan sistem terbuka merupakan proses transformasi melalui proses dan teknologi yang sesuai mengubah input menjadi output. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi muncul karena selalu terjadi metode-metode yang digunakan kurang efektif. Metode kontingensi juga disebut metode situasi karena setiap metode itu baik digunakan untuk memecahkan persoalan
organisasi bila manajer melaksanakannya sesuai dengan situasi yang tepat. Untuk mengatasi suatu masalah, melalui pendekatan kontingensi, seorang manajer dapat mengidentifikasikan dan memilih metode yang paling tepat pada situasi lainnya. Pada pendekatan kontingensi, tindakan seorang manajer dalam mengatasi masalah bergantung pada situasi yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.